Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, yang mana proposal ini berjudul Pengaruh Dimensi-Dimensi Kapabilitas Dinamis dan Kelincahan Organisasional terhadap Kinerja UKM, yang mana tesis saya ini dibimbing oleh Bapak Tihani Handoko MBA PhD. Baik, selanjutnya latar belakang ini melihat bahwa UKM ini adalah suatu organisasi atau suatu perusahaan yang kecil yang sangat membutuhkan perkembangan. Nah, perkembangan ini, UKM ini sering terhambat gara-gara perubahan lingkungan yang sangat cepat. Nah, di sini peneliti ingin melihat apakah UKM ini mampu bertahan dalam keadaan yang bergejolak. Makanya ini peneliti mengambil suatu variabel yang mana bisa menguji atau melihat apakah UKM mampu berubah pada saat lingkungan yang tidak menentu. Makanya ini peneliti mengambil kapabilitas dinamis, kelincahan organisasional, dan melihat apakah dari kedua variabel ini mampu mempengaruhi kinerja UKM menjadi lebih baik lagi. Nah, dikatakan bahwa uh, pendekatan keberlanjutan itu sebenarnya tidak selalu cocok kepada UKM. Nah, dikarenakan UKM ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Dia punya hal yang khusus yang harus diperhatikan dikarenakan mereka kekurangan sumber daya, kekurangan modal, dan banyak lagi kekurangan. Oleh karena itu, UKM ini sangat sangat dibutuhkan kreativitas. Nah, kreativitas ini harus selalu berjalan, harus selalu berkembang, harus selalu mampu dilihat oleh UKM sehingga UKM ini mampu bertahan dalam lingkungan yang sangat-sangat bergejolak atau berubah, karena seperti yang kita ketahui, perubahan lingkungan bisnis tidak bisa kita tetapkan dikarenakan ini perubahan tren, perubahan lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya penelitian ini melihat bahwa uh, penelitian sebelumnya melihat kinerja UKM ini masih kontroversi dikarenakan kinerja UKM sulit sulit untuk dilihat karena tidak terlalu terlaporkan dan mungkin tidak tercatat dengan baik. Makanya uh, penelitian UKM yang membahas kinerja masih menjadi kontroversi, khususnya di UKM kan, seperti yang sudah saya bilang. Sedangkan kinerja adalah suatu konsep yang memang sangat dibutuhkan dalam bisnis, menjadi tolak ukur apakah memang bisnis ini berhasil atau tidak. Nah, terus kemudian bagaimana merespon lingkungan telah menjadi suatu hal yang menarik bagi kalangan peneliti, yang mana melihat kapabilitas dinamis sebagai pusat strategi dan juga bisa menjadi sumber untuk kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, kapabilitas dinamis mempunyai keunikan dan karakteristik yang berbeda yang menimbulkan uh, apa disebut sejarah sendiri, yang mana membedakan suatu UKM dengan UKM lain. Apabila kapabilitas dinamis UKM ini bisa jadi berbeda dengan UKM lainnya. Makanya itu, untuk mencapai kinerja yang baik peneliti mengambil kapabilitas dinamis. Nah, kemudian juga dikatakan ada satu hal yang menarik lagi sebelum dia mencapai ke kinerja, ada kelincahan organisasional yang mana ini sangat bermanfaat bagi si perusahaan yang diyakini oleh para peneliti, memungkinkan perusahaan, atau di sini saya ambil konteks UKM, untuk mereka menyelaraskan kembali aktivitas-aktivitas dalam bisnisnya sehingga mampu koheren dengan lingkungan yang bisnis yang berubah, yang mana nanti pada akhirnya mampu mencapai kinerja dari si UKM ini menjadi lebih superior dan mampu bertahan dalam lingkungan. Nah, UKM ini sebenarnya menjadi suatu hal yang menarik karena di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia menjadi suatu komoditi yang atau menjadi suatu hal yang membuat pertumbuhan ekonomi itu mampu mencapai yang diinginkan oleh suatu pemerintahan. Nah, oleh karena itu konteksnya yang diambil penelitiannya adalah Aceh, karena Aceh sebenarnya menimbulkan tantangan yang signifikan, menawarkan peluang bagi UKM. Karena program-program pemerintah Aceh sendiri yang mana untuk mencapai UKM ini lebih makmur, sehingga adanya program-program yang disediakan oleh pemerintah. Jadi peneliti melihat apakah
program yang disediakan ini mampu dimaksimalkan oleh UKM sehingga UKM ini mampu bertahan dalam gejolak-gejolak yang terjadi di lingkungan bisnis. Nah, kemudian rumusan masalah yang diambil adalah dari beberapa peneliti yang mana dari beberapa peneliti ini memberikan masukan-masukan apa yang harus dilakukan untuk penelitian yang seperti yang mengenai kapabilitas dinamis, kelencahan organisasional yang bisa dilakukan ke depannya. Yang mana peneliti mengambil dari beberapa. Yang pertama ada di Stefano Paragraf dan Verona yang mana dia mengatakan bahwa terjadi kesenjangan penelitian kapabilitas dinamis yang belum menemui kejelasan yang masih dan seperti hal ini masih layak untuk diteliti. Kemudian ada Baskarada dan Koronius yang mana mengatakan bahwa sebenarnya kelincahan ini perlu ditingkatkan dalam suatu organisasi karena kelincahan ini bisa menjadi suatu hal senjata juga penunjang untuk membantu kapabilitas dinamis sehingga si kinerja UKM ini mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi sehingga dia mampu menghasilkan kinerja yang baik sehingga kinerja ini apabila dia baik akan memberikan kemakmuran bagi si UKM. Nah, kemudian ada Fasmith, Pezekhan, Fraser, Nair, and Markowski 2016 mengatakan bahwa kapabilitas ini terhadap kinerja masih belum jelas dan masih menjadi perbedaan karena dikatakan bahwa tidak ada hasil yang konsisten antara kapabilitas dinamis terhadap kinerja masih terjadi banyak perubahan-perubahan. Tapi penelitian ini meng-highlight suatu hal yang menarik di mana selama ini penelitian meneliti kapabilitas dinamis ini sebagai satu kesatuan, tapi saya mengambil adanya bahwa kapabilitas dinamis ini terdapat dimensi-dimensi yang mana sebenarnya dimensi-dimensi ini menarik untuk dipisahkan dari satu persatu, yang mana dari Wang and Ahmad 2007 mengatakan bahwa bisa dipisah lagi menjadi 3, ada sini adaptif, absorptif, dan inovatif. Yang mana ketiga ini menarik untuk dilihat apakah mampu dimiliki oleh UKM sehingga dia mampu menghasilkan keberlanjutan dalam bisnisnya. Nah, juga beberapa studi merekomendasikan bahwa kapabilitas dinamis ini di UKM ini perlu dicari dan perlu ditangkap ide-ide barunya, di mana UKM ini mampu nanti mengintegrasikan dan mampu bersaing di dunia bisnis. Kemudian masih juga adanya bahwa kelincahan organisasional semakin menjadi penting dan menjadi suatu hal keunggulan apabila si UKM ini memilikinya, karena si kelincahan organisasional ini apabila ditingkatkan akan menjadikan suatu kekuatan bagi si organisasi ini atau UKM. Selanjutnya saya mengambil 4 pertanyaan penelitian, di mana di sini apakah kapabilitas absorptif berpengaruh positif pada kelincahan organisasional, kemudian apakah kapabilitas adaptif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional, apakah kapabilitas inovatif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional, dan apakah kelincahan organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Kemudian juga tujuan penelitian ada 4 sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang mana untuk menguji pengaruh kapabilitas absorptif terhadap kelincahan organisasional, untuk menguji pengaruh kapabilitas adaptif terhadap kelincahan organisasional, untuk menguji pengaruh kapabilitas inovatif terhadap kelincahan organisasional, dan yang terakhir untuk menguji pengaruh kelincahan organisasional terhadap kinerja UKM. Nah, kemudian ada kontribusinya, di mana ada kontribusi teoritis dan ada kontribusi praktis. Seperti teoritis mampu mengisi kesenjangan penelitian terdahulu mengenai kapabilitas dinamis pada UKM. Kemudian pada praktisnya adalah memberikan gambaran bagi praktisi untuk mulai memahami bahwa dalam lingkungan ini tidak pasti, dalam lingkungan bisnis tidak pasti terlalu banyak terjadi perubahan sehingga diperlukan
adanya kapabilitas dinamis, kelincahan organisasional sehingga mampu memberikan kinerja yang baik bagi suatu organisasi. Kemudian penelitian ini mengangkat suatu teori. Teori di sini adalah teori pandangan kapabilitas dinamis yang mana pertama diperkenalkan oleh Tirsch and Pisano 1994, di mana teori kapabilitas dinamis mengacu pada sumber keunggulan bersaing, di mana juga dikatakan kapabilitas dinamis ini menekankan pada peran sumber daya dalam konteks perubahan. Pertama, teori ini terdapat dua hal penting. Pertama, mengenai pergeseran pada lingkungan. Yang kedua adalah kunci dari suatu manajemen untuk beradaptasi. Jadi lingkungan yang berubah dan manajemen harus mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan ini. Nah, kemudian pengembangan hipotesisnya, poin-poin pentingnya, absorptif berfungsi untuk mengelola pengetahuan secara dominan, sedangkan kelincahan berfokus pada pengelolaan perubahan. Absorptif ini menunjukkan bagaimana cara mempengaruhi kelincahan organisasional, yaitu menekankan pada penyesuaian terhadap proses bisnis internal suatu organisasi dan membantu unit bisnis menjadi efisien. Dalam hal ini adalah UKM. Oleh karena itu, menghasilkan hipotesis 1, kapabilitas absorptif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional. Kemudian ada hipotesis 2 atau pengembangan hipotesis 2, di mana kapabilitas adaptif meningkatkan perusahaan untuk hidup dan tumbuh sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan, yang mana nanti respon cepat ini efisien dan efektif untuk mengatasi perubahan lingkungan dan dapat berdampak pada kelincahan organisasional dengan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana si kapabilitas dinamis, kapabilitas adaptif mempengaruhi kelincahan dengan cara mengintegrasi, mengkonfigurasi ulang apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Dalam hal ini adalah UKM. Juga kapabilitas adaptif ini mengaktifkan kelincahan organisasional yang mana akan berdampak dengan cara organisasi dapat dengan cepat menawarkan produk dan juga dengan cepat mampu memuaskan pelanggan kembali akibat dari perubahan ini. Jadi dia mampu merespon dengan cepat sehingga mampu menghasilkan suatu produk-produk yang lebih baik dan mampu itu nanti pada akhirnya memuaskan si pelanggan. Nah, kemudian pengembangan hipotesis yang kedua, bagaimana sih yang ketiga, maksud saya kapabilitas inovatif yang ketiga yang ini adalah dia mempengaruhi kelincahan dengan mencocokkan aset mereka dengan jadi apa yang ada dalam si perusahaan mampu dilihat, mampu dia menyelaraskan, mampu dia cocokkan dengan lingkungan bisnis. Jadi dengan lingkungan bisnis ini adalah nanti mampu membuat menghasilkan suatu aktivitas yang baru, karena dia apa yang ada dalam perusahaan, dia yang ada di lingkungan, dia mampu melihat ini suatu untuk peluang, jadi dia nanti menciptakan suatu hal yang baru. Jadi sebenarnya tidaklah mudah bagi organisasi karena memerlukan kapabilitas untuk interaksi antara aset-aset ini sehingga nanti menghasilkan sumber daya yang lebih baik, sehingga menghasilkan hipotesis 3, kapabilitas inovatif berpengaruh positif terhadap kelincahan organisasional. Nah, kemudian hipotesis 4, kelincahan organisasional ini sebenarnya diyakini bermanfaat bagi perusahaan karena memang seperti yang dijelaskan tadi memungkinkan untuk merestruktur dan menyelaraskan kembali aktivitas-aktivitas dalam organisasi sehingga dia mampu kembali koheren dengan lingkungan, sehingga dia apa yang terjadi di lingkungan bisa dia lihat sebagai peluang dan mampu diselaraskan sehingga nanti mampu menghasilkan kinerja yang superior. Nah, kemudian Doss and Constant mengatakan bahwa kelincahan sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, kemudian De Groot dan Mark melakukan studi bahwa kelincahan organisasional mampu berdampak terhadap kinerja organisasi, bahwa kemudian dikatakan juga adalah Rozak et al. 2021 mengatakan bahwa kinerja organisasi dalam konteks ini adalah UKM bisa ditingkatkan dengan kelincahan organisasional. Kemudian ini adalah model penelitian saya di mana
kapabilitas dinamis dipecah dimensi-dimensinya, di mana ada 3, kapabilitas absorptif, kapabilitas adaptif, kapabilitas inovatif, mengatur terhadap kelincahan organisasional, dan pada akhirnya nanti kelincahan organisasional ini terhadap kinerja. Seperti ini model penelitian saya. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda arah dari panah, yaitu positif. Kemudian ada metode penelitian, di mana desainnya adalah explanatory, dan penelitian ini akan menggunakan cross-sectional. Kemudian respondennya adalah pemilik atau manajer UKM di Aceh. Kemudian pemilihan sampel menggunakan purposive sampel, karena purposive sampel ini sebuah teknik pemilihan sampel terbatas pada responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian skala pengukurannya memakai skala Likert dengan 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak setuju dan juga 5 adalah sangat setuju. Kemudian ada kriteria sampel. Kriteria sampel yang digunakan adalah UKM-nya harus 5 tahun terlebih dahulu, karena apabila kita ingin melihat suatu mampu dia bertahan atau tidak, minimal sudah 5 tahun. Apabila perusahaan tidak mampu bertahan di bawah 5 tahun, sudah akan tutup atau selesai bisnisnya, karena dia tidak mampu bertahan dalam dunia yang sangat berubah. Kemudian pemilik atau manajer. Kemudian kenapa manajer sama pemilik? Karena memang kedua orang ini mampu mengetahui arah strategis dari suatu organisasi dan mengetahui bagaimana kinerja organisasi ini baik atau tidak, seperti itu. Kemudian metode pengumpulan data adalah survei, di mana metode ini melakukan penyebaran kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah self report, dalam hal ini adalah self administrated survey, di mana ukuran sampelnya adalah 150. Kemudian kinerja UKM, ini adalah operational variable kinerja UKM. Kemudian variabel kinerja diukur dengan 6 item yang yang dikemukakan oleh Morgan & Strong 2003. Seperti contoh itemnya adalah bagaimana Anda menilai performa bisnis Anda selama 1 tahun terakhir, berkaitan dengan fokus pesaing langsung Anda dalam hal pangsa pasar, apakah baik atau tidak. Kemudian ada kapabilitas absorptif. Kapabilitas absorptif merupakan kapabilitas perusahaan yang terkait dengan proses mengolah informasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Kemudian diukur dengan 6 item yang dimuatkan oleh Wang and Ahmed. Skalanya 1 sampai 5. Kemudian ada kapabilitas inovatif, yang mana kapabilitas inovatif ini diukur 5 item dari Wang and Ahmed juga, seperti contoh item, inovasi kami secara mendasar mengubah produk kami. Sedangkan definisinya sendiri merupakan berinovasi dalam menciptakan produk baru melalui teknologi yang diharapkan juga mampu menghasilkan kreasi dari semua pihak yang ada dalam perusahaan untuk mencapai suatu peluang bisnis yang baru. Kemudian ada kapabilitas adaptif, yang mana perusahaan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mampu merespon dan merupakan respon perusahaan atas perubahan yang terjadi. Kemudian juga diukur dengan Wang Ahmed dengan 4 item. Contoh item, kami mengetahui langkah-langkah strategis pesaing kami dengan baik. Kemudian ada kelincahan organisasional, yang mana ini diukur juga dengan 5 item oleh Lu and Ramamurti 2011. Contoh item, para pelanggan kami menaruh kepercayaan pada kemampuan kami. Skala dari semua variabel adalah 1 sampai 5 seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian metode analisis menggunakan PLSM, yang mana cocok untuk mengukur penelitian ini. Kemudian ini adalah contoh tabel hal-hal yang harus dipenuhi nanti apabila saat dilakukan pengujian. Baik, mungkin ini saja presentasi tesis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.